Bismillah, entah kenapa video kali ini saya pengen compare dua buah smartphone dari satu brand yang sama biar lebih adem ya. Jadi kalau compare sama brand lain ada besar kemungkinan buat terjadi perdebatan yang saya hindari. Ntar saya rekam dulu deh buat buktiin. Nih, kalau yang atas ini saya rekam dari Moto Edge 60 Fusion ya, yang bawah dari Moto Edge 70 Fusion. Oke, udah kelihatan. Silakan disimak dan diperhatikan baik-baik. Detail kulit, kemudian tone warna. Teman-teman silakan bandingkan audio, kemudian tone warna kulit. Saya samping-sampingin deh, kiri kanan ya. Kira-kira lebih suka yang mana? Lebih bagus yang mana? Yang Edge 60 Fusion sekarang harganya di sekitar 4 jutaan. Edge 70 Fusion harganya normalnya di 6 jutaan ya. Walaupun bisa dibeli dengan diskon di 5,5 rata-rata. Kalau yang 70 Fusion 1 tahun lebih panjang software update-nya karena startnya kan dari Android 16, yang 60 Fusion dari Android 15. Dengan Sony sensor untuk kameranya LYT 710 yang lebih baru, yang lama pakai 700C, sorry. Ini di dalam ruangan, tapi di atas memang cukup terang. Jadi cahayanya cukup ideal ya, segini termasuk untuk suara karena ini indoor, harusnya tidak banyak yang mengganggu. Saya akan putar kiri kanan biar dapat sisi wajah yang kurang lebih sama nanti. Tinggal dibandingkan ya. Ini dari jarak yang sama. Saya akan ngetes untuk fokus dan juga stabilisasi saja. Ini nggak sambil jalan, di panning-panning aja kayak gini. Silahkan disimak. Apakah bisa pindah ke lensa ultrawide? Bisa ya, sekarang pakai lensa ultrawide. Oke, kemudian zoom 2 kali itu sebetulnya in sensor zoom di lensa. Nah, gimana? Apakah in sensor zoomnya sama baiknya? Situ kita coba di luar yuk. Silakan disimak warna yang terekam, dedaunan dan juga ya, daun merah, bebatuan, sambil disimak stabilisasinya ya. Yuk, kita turun tangga. Kalau sambil dipakai jalan lalu naik tangga kembali, bagus yang mana untuk stabilisasi kestabilan frame rate saat panning tertinggi ini? Warna langitnya juga boleh komen ya, sama audionya boleh di komen. Ultrawide lagi. Oke, di sini saya ngelihat warna di layarnya beda banget. Mudah-mudahan hasil di layar yang sama sih bisa lebih menjelaskan ya. Teman-teman yang komen aja deh untuk videonya kayak gimana. Sip. Gimana? Barusan udah lihat perbandingan hasil video Moto Edge 70 dan Moto Edge 60 Fusion. Ini kebalik sih, yang Edge 60 ada di kiri sebetulnya, yang Edge 70 hasilnya yang di kanan. Teman-teman kalau misalkan nggak setuju boleh komen dan boleh koreksi juga. Yang jelas, pertama saya ngerasa hasil perekaman mikrofon dari Edge 60 Fusion ini lebih sedikit deep ya, dan lebih warm gitu. Yang ini lebih lighter dan brighter alias rada cempreng dikit. Dikit aja, tipis bedanya, tapi kalau diperhatikan baik-baik kerasa. Kemudian untuk hasil videonya, kamera depan dari Moto Edge 70 Fusion ini menghasilkan hasil video yang lebih detail ya, dengan tone yang sedikit lebih hangat, sementara Edge 60 Fusion setelah diperhatikan baik-baik punya tone warna yang lebih pucat, lebih pale gitu ya. Sementara kamera belakang overall juga si Edge 70 Fusion lebih vibrant hasil videonya. Kemudian pas diajak panning, kerasa juga Edge 70 Fusion ini lebih stabil ya frame rate-nya, sehingga overall performa perekaman videonya lebih baik dibandingkan si pendahulunya. Betul, Motorola dalam hal ini berhasil meningkatkan performa perekaman videonya, termasuk pas rekam pakai lensa ultrawide-nya juga ya. HDR di Moto Edge 70 Fusion lebih dapat dibandingkan yang 60 Fusion. Saya kasih lihat sedikit lagi biar teman-teman lebih yakin. Gimana? Oke, sementara untuk foto, saya akan memperlihatkan beberapa foto hasilnya, disimak aja.
Nah, ada sedikit anomali di mana waktu saat di mana melawan backlight atau memfoto langit di mana HDR otomatis menyala, detail atau apa ya, objek-objek yang harusnya muncul itu lebih ada di Moto Edge 70 Fusion. Langitnya lebih kelihatan, kemudian juga daerah-daerah yang shadow lebih muncul, cuma memang lebih grainy di Moto Edge 60 Fusion ini ya, si pendahulunya. Si Moto Edge 70 sering lebih pale hasilnya ketika menghadap backlight atau langit, tapi detailnya bisa dijaga lebih baik. Yes, di Moto Edge 60 tadi saya udah bilang detailnya suka turun, padahal ini sama-sama di ISO 100, tapi kerasa lebih grainy di hasil Moto Edge 60 Fusion ya. Kemudian saat pakai 2 kali in-sensor zoom, di Moto Edge 70 ini ada anomali, yaitu suka nggak dapat fokus atau mungkin si objeknya ada di luar fokus range dia. Apakah artinya minimum focus distance di Moto Edge 60 ini bisa lebih dekat, tapi di satu kali zoom sama-sama dapat fokus anehnya ya. Jadi bukan masalah itu berarti. Jadi waktu di 2 kali in-sensor zoom-nya, kemungkinan pixel binningnya rada beda ketika di Sony Lithia 700C sama 710C. Atau Motorola perlu waktu lebih mungkin untuk mengoptimalkan image sensor milik Qualcomm di Moto Edge 70 Fusion, bisa jadi. Kemudian di hasil foto-fotonya memang kerasa di Moto Edge 60 Fusion yang lebih jadul ini, sharpeningnya lebih kerasa, processingnya lebih ekstra dibandingkan yang baru ini. Ataukah itu karakter dari image sensor yang berbeda, punya MediaTek sama punya Qualcomm, bisa jadi juga. Tapi kalau setelah saya lihat-lihat, hasil foto rata-rata, hampir semuanya, overall saturasi dari foto-foto yang saya generate dari Moto Edge 70 Fusion itu punya, nih kita coba ambil foto yang sama, dia punya saturasi yang lebih hidup ya. Lebih apa namanya, lebih pekat gitu si Moto Edge 70 Fusion yang lebih baru ini. Cuma memang kadang backfire jadinya di kondisi low lights, ada highlight yang hilang di daerah gelap. Namun di scene-scene indoor dengan tambahan light yang warm di meja saya, yang 60 Fusion ini malah lebih sedap dipandang saturasinya, lebih deep, lebih kental, nggak pale kayak 70 Fusion. Padahal biasanya 70 Fusion ini lebih vivid ya, lebih vibrant, lebih saturate, lebih jenuh warnanya, lebih pekat dibandingkan yang 60 Fusion si pendahulunya. Nah anehnya pas awal-awal habis ambil foto lalu saya bandingkan langsung di layarnya itu sering kerasa tone warna Edge 60 Fusion itu lebih enjoyable ya. Tapi setelah disalin hasilnya lalu dilihat di layar yang sama, kebalikannya malah. Apakah mungkin image processingnya masih berjalan di belakang sehingga waktu pertama ambil foto langsung dilihat di kedua smartphone-nya jadi beda hasilnya setelah dibandingkan dengan di layar yang sama, bisa jadi. Kemudian yang beda lagi dari layarnya adalah si 70 Fusion ini udah bisa lebih tinggi ya, refresh rate-nya di 144 Hz. Buat yang suka main game, tinggal optimasi gamenya aja. Game apa yang bisa sampai 144 Hz di Snapdragon 7S Gen 4 ya. Dibandingkan dengan MediaTek Dimensity 7400, prosesor yang tahun lalu jadi yang pertama dipakai di Moto Edge 60 Fusion. Kemudian sisanya sih sama, rata-rata kurang lebih untuk layar ini. Sama-sama pakai Corning Gorilla Glass 7i untuk proteksi dari goresannya. Kemudian untuk durability sama-sama punya waterproof rating IP68 dan 69 dengan military standar yang berhasil dipenuhi adalah MIL STD 810H. Yang kentara beda jelas adalah ini kapasitas baterainya dengan dimensi yang masih mirip-mirip. Betul, ini mirip-mirip loh. Si ketebalannya juga masih sekitar 8 mm overall. Yang terbaru sudah berhasil menyandang baterai 7000 mAh. Saya belum ngetes secara spesifik battery life keduanya, belum bandingin. Tapi ya dari kapasitas juga udah lumayan jauh gitu ya. Dengan prosesor yang sama-sama 4 nanometer, sama-sama harusnya nggak boros daya, bukan versi yang rakus dayanya soalnya. Jadi kalau kamu lebih butuh daya tahan, sudah tahu ya harus ambil yang mana dan harus nambah budget berapa juta. Sejutaan lebih sih kalau mau ambil yang lebih baru ini. Budget yang lebih itu malah dapat RAM-nya lebih kecil 8 GB. Tapi apakah artinya performanya lebih rendah? Enggak juga. Pertama karena dia bisa dibantu virtual RAM, walaupun virtual RAM sangat mungkin membuat bottleneck. Tapi setelah dites di Antutu,
Skor Antutu Edge 60 Fusion malah lebih tinggi ya, tembus 1,1 juta. Kalau yang ini malah sejuta, di bawah sejuta dikit yang pendahulunya. Ini warna Slipstream ya, anyway. Abu-abu agak keunguan, selain warna Mykonos Blue sama Amazonite. Ternyata skor storage-nya juga lebih kenceng di yang terbaru ini, Edge 70 Fusion, tembus 120 ribuan. Tuh, skor storage-nya segini ya. Yang ini lebih kencang. Kalau di Antutu dibilangnya ini UFS 2 titik sekian, yang ini UFS 3 titik sekian. Harusnya sih sama-sama UFS 3.1 ya kalau ngeliat skor segini. Tapi tetap yang Edge 70 Fusion lebih kencang. Terus kalau dilihat skor Antutu, rata-rata menang CPU, kemudian GPU, memori. Yang kalah adalah di masalah UX-nya aja. Mungkin akibat RAM 12 GB-nya itu. Kemudian pas testing, peningkatan suhu di Edge 60 Fusion sedikit lebih tinggi, 8 derajat ya. Kalau ini 7 derajat saja. Baterainya, yang ini cuma berkurang 3%, 3% dari 7.000 ya. Kalau yang ini kan 5% dari 5.500. Kalau dikalikan misalkan 5 kali 5,5 itu berarti 27,5. Kalau 3% itu kali 7.000 berarti 21. Tetap lebih boros yang ini, tapi nggak terlalu jauh lah ya. Jadi silakan balik ke budgetnya, 4 jutaan saja. Ada yang ini dengan MediaTek, dengan RAM lebih besar 12 GB. Kalau 5-6 juta ada yang ini dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4. RAM-nya lebih kecil tapi storage-nya lebih kencang. Terserah mau ambil yang mana, saya munculkan dua-duanya di YouTube Shopping sama di link di deskripsi. Tapi ini andai kata ya, kamu sudah punya Edge 60 Fusion dan berencana buat upgrade, kayaknya nggak ke sini deh. Mending nunggu aja. Apalagi kalau kamu punya yang Edge 60 Pro, nggak upgrade ke sini dulu, jangan dulu ya. Kalau menurut saya, mending tungguin nanti 70 Pro seperti apa. Apa nanti Edge 70 doang nggak pakai Pro, saya belum tahu juga. Tapi kalau kamu memang sukanya ngonten pakai kamera depan, ini baru kerasa banget upgrade-nya dari Moto Edge 60 Fusion ke 70 Fusion. Tadi udah dicek kan hasil kamera dengan kamera depan di awal. Ya kira-kira seperti itu. Sedikit yang saya highlight adalah masalah curve di layarnya. Ini kelupaan tadi, harusnya dibahas di awal-awal. Ini lebih lebar ya, layar si 70 Fusion. Lebih lebar sekitar 2-3 mili. Resolusinya juga sama, lebih tinggi karena mengikuti lebarnya, tapi mungkin kerapatannya sama saja. Yang saya notice adalah curve-nya makin berkurang si display panelnya. Bukan kacanya ya, si display panelnya tuh pinggirannya udah nggak terlalu curve. Kalau dibandingkan yang pendahulunya melengkung banget pinggirnya. Tapi kacanya tetap rounded, tetap 3D, keempat sisinya. Tetap melengkung si kacanya. Jadi kerasa lebih ada jarak di 70 Fusion ini dibandingkan 60 Fusion. Tapi ingat, kalau sudah punya yang ini, rasanya belum perlu buat upgrade ke yang itu. Oke, itu aja sih kuncinya. Kesimpulan dari video ini yang panjang banget. Nangkap kan maksudnya? Oke, kalau yang belum punya silahkan cek link deskripsi dan produk YouTube Shopping yang saya munculkan. Gitu aja videonya, hatur nuhun. Ternyata capek banget ya compare handphone. Tapi kalau mau beli baru, sekali lagi jangan lupa cek produk YouTube Shopping yang muncul dan link di deskripsi. Dan padukan dengan promo marketplace yang biasanya gede di tanggal kembar dan tanggal gajian, tanggal 25 ya. Sip! Hatur nuhun, dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.